Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Malina Yani Muspita. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dari kelompok 4, tugas mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Nah, yang akan pertama kali saya jelaskan yaitu mengenai pengertian K3 dan juga pengembangan sejarah K3. Nah, pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. Nah, Indonesia saat ini masih memiliki tingkat keselamatan kerja yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah sadar betapa pentingnya regulasi dan peraturan tentang K3 ini untuk diterapkan. Kesadaran akan hal ini masih sangat rendah, baik itu mulai dari pekerja hingga perusahaan atau pemilik usaha. Regulasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh dunia kerja karena dapat mendatangkan manfaat yang positif dan meningkatkan produktivitas pekerja dan mampu meningkatkan probability usia kerja karyawan dari suatu perusahaan menjadi lebih panjang. Yaitu ada juga aspek perilaku K3 dapat diketahui dengan mengukur pengetahuan, sikap, dan tindakan pekerja terkait pelaksanaan K3. Hal ini diperkuat dari beberapa peneliti K3 sebelumnya, seperti penelitian Dahlewi pada tahun 2008 dengan hasil ada hubungan antara sikap dan perilaku K3, ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku K3, tidak ada hubungan antar jenis pekerja dengan perilaku K3, dan tidak ada hubungan antara perilaku K3 dengan pekerja. Untuk aspek organisasi dapat diketahui melalui tataan organisasi, yaitu kebijakan, aturan, atau prosedur dan kepemimpinan. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Cowrie pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa komitmen manajemen berupa kebijakan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi penerapan K3, dan penelitian Sinegal tahun 2014 yang menyatakan bahwa variabel kepatuhan terdapat prosedur berhubungan dengan kecelakaan ringan pada pekerja produksi. Selanjutnya yaitu perkembangan sejarah K3. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Nah, pada tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatswet nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan oleh lembaga Dienst van Hoogheitstonwegen. Penggunaan mesin semakin meningkat dan perkembangan teknologi industri. Nah, pada tahun 1905 dengan STBO nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Reglement, disingkat dengan VR, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga dikenal dengan STBO 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja di Indonesia juga telah mempengaruhi perjalanan sejarah yang panjang telah dilalui dari 1 abad yang lalu.
Usaha penerangan keselamatan kerja di Indonesia dimulai dengan sejalannya pemakaian mesin kuat untuk keperluan pemerintah Hindia Belanda yang semula. Lanjut. Lalu inti dari presentasi kali ini yaitu pendapat mengenai K3, istilah K3 dan juga izin K3. Nah, pendapat mengenai K3 yang pertama, menurut Mangkunegara 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Lalu yang kedua, Jackson 1999 menjelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi-kondisi psikologis fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Nah, istilah K3 di sini saya menampilkan dua, yaitu insiden dan insiden. Insiden adalah suatu kejadian atau peristiwa yang diinginkan di mana dapat menyebabkan cedera pada manusia dan perusahaan lainnya. Menurut Luhut, insiden merupakan kejadian bahaya yang disertai dengan korban atau kerugian manusia atau benda. Lalu yang kedua yaitu insiden. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan di mana melakukan kontak pada sumber energi yang melebihi nilai ambang batas badan atau struktur. Selain itu, insiden juga dapat diartikan sebagai kejadian yang dapat menimbulkan berpotensi timbulnya kecelakaan kerja. Nah, selain ini juga ada beberapa istilah, yaitu unsafe condition atau kondisi fisik tempat kerja yang berbahaya. Lalu yang kedua adalah near miss yang tidak menimbulkan cedera manusia atau merusak atau kerugian lainnya. Lalu yang ketiga, hazard atau suatu keadaan yang dapat memungkinkan timbulnya kecelakaan atau kerugian, dapat berupa cedera, penyakit, kerusakan, dan ketidakmampuan melaksanakan fungsi yang telah diterapkan. Yang keempat yaitu safety atau keselamatan. Safety adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Lalu yang kelima adalah unsafe adalah faktor perilaku manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu yang keenam yaitu risk adalah peluang tinggi, sedang, dan rendah. Atau mungkin seseorang terkena bahaya sehingga terjadinya kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Lanjut. Lalu izin K3. Izin merupakan diperlunya khusus pada pekerjaan rutin yang mengandung bahaya atau resiko K3 tinggi. Tujuan dari izin ialah memantau seluruh potensi bahaya dari area, situasi, aktivitas operasional di tempat kerja, serta untuk memastikan segala area, situasi, aktivitas pekerjaan berbahaya beresiko tinggi atau beresiko tinggi sudah terdapat pengendalian sehingga aman untuk dilaksanakannya pekerjaan langsung. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja bersangkutan atau kontraktor, pemasok dan dengan petugas pengawas K3 serta kepala atau manajer area bersangkutan. Penutupan yaitu kesimpulan, saran, dan terakhir tanggung jawab. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah lindung diri yang perusahaan berikan untuk karyawan sesuai dengan jumlah karyawan. Alat pelindung diri yang diberikan dalam kondisi baik dan layak dipakai karena dilakukan pengecekan secara berkala oleh tim yang telah ada di perusahaan, dan memberi sanksi bagi karyawan yang kedepannya tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap berupa sanksi
sanksi peringatan hingga surat peringatan. Nah, yang kedua adalah fasilitas keselamatan kerja yang diberikan secara sudah cukup baik dengan adanya pengawasan terhadap K3, sosialisasi bagi karyawan agar terhindar dari kecelakaan kerja, fasilitas pelindung diri yang lengkap bagi karyawan saat bekerja. Namun ada juga kesadaran karyawan yang masih kurang terhadap penggunaan alat pelindung diri untuk melindungi mereka dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. A few moments later. Nah, saran dari kelompok 4 yang saya presentasikan hari ini yaitu 1. Alat pelindung diri atau APD sudah terlaksana dengan baik. Yang perusahaan selalu memberikan APD yang layak bagi karyawan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta selalu melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap APD yang digunakan agar karyawan merasa aman dan nyaman saat bekerja hingga karyawan terhindar dari bahaya yang ada di tempat kerja dan mewujudkan zero accident di perusahaan. Yang kedua yaitu fasilitas keselamatan kerja sudah terlaksana dengan baik. Nah, terkait dengan fasilitas keselamatan kerja di perusahaan, sebaiknya perusahaan selalu mengadakan sosialisasi kepada karyawan terhadap pentingnya penerapan K3 di area kerja agar karyawan dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan menjalankan SOP yang telah ada di perusahaan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu fasilitas kerja sudah terlaksana dengan baik. Nah, terkait dengan fasilitas kesehatan kerja, sebaiknya perusahaan meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di perusahaan dengan memperbarui P3K dengan lengkap, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada seperti ambulans, tim tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kerja, memperbarui jalur evakuasi yang hilang atau rusak, tim P3K, tim evakuasi bencana, tim pemadam kebakaran, dan memberikan pelatihan khusus terhadap tim tanggap darurat tersebut. Nah, itu dia presentasi dari saya, Melina Yati Puspita, dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun sikap. Sekian dari saya, terima kasih. Tinggal